Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang seorang tokoh yang bernama Abraham. Ini merupakan pembahasan kedua atau poin kedua yang dapat kita pelajari dari seorang yang bernama Abraham. Nah, dalam Kejadian pasal 13 ayat 7 sampai 9 dikatakan begini Bapak Ibu. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya pagi ini menjelaskan kepada Bapak Ibu siapakah Lot itu. Lot adalah saudaranya Abraham, atau lebih tepatnya sepupu dari Abraham yang diajak untuk pergi bersama-sama dengan Abraham. Lalu kemudian setelah sekian lama bersama-sama dengan Lot, dengan Abraham maksud saya, Lot itu menjadi sangat kaya sama seperti Abraham. Nah, ketika Lot menjadi kaya, mulailah terjadi keributan antara gembalanya Lot dan gembala Abraham. Tetapi sewaktu Abraham menemui Lot, ucapan yang keluar dari mulut Abraham itu sangat bijaksana. Dia berkata begini Bapak Ibu, janganlah kiranya di antara kita ada keributan karena kita ini kerabat. Janganlah kiranya di antara kita ini ada keributan karena kita ini kerabat. Menurut saya ini sesuatu yang keren, ini luar biasa. Abraham itu sama sekali tidak mengungkit-ungkit masa lalu dari Lot. Abraham tidak katakan begini, Lot kamu berkaca dulu ya. Yang ajak kamu itu saya. Kalau kamu gak ikut sama saya, belum tentu kamu sekaya sekarang. Gak tahu bagaimana nasibmu sekarang. Hebatnya Abraham, dia tidak mengungkit-ungkit apa yang pernah dia lakukan untuk Lot. Sampai Lot bisa di titik ini, sekaya ini. Nah, mungkin dalam konsep sebagian kita mengungkit seperti itu adalah hal yang wajar. Karena memang demikian halnya. Namun justru yang terjadi bagi Abraham itu sebaliknya. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Jika kita berbuat baik pada orang lain, jangan suka mengungkit-ungkit perbuatan baik kita. Ingatkan diri kita bahwa kita bisa berbuat baik bagi orang lain. Itu adalah anugerah Tuhan. Kita bisa melakukannya, kita bisa berbuat itu. Karena itu adalah kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Itu anugerah Tuhan. Nah, jangan suka mengungkit-ungkit. Kan dulu kamu saya yang bantu. Kan dulu kamu saya yang tolong. Dan perbuatan baik lainnya yang kita lakukan bagi orang lain. Kalau kita berbuat baik, jangan diungkit-ungkit. Abraham walaupun ada masalah dengan Lot, tapi sama sekali tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya yang berkata, Lot ingat ya, ingat aku pernah berbuat baik sama kamu. Dia gak pernah katakan itu. Ini pelajaran pertama. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang, meskipun ada masalah dengan orang itu, jangan mengungkit-ungkit perbuatan baik kita yang pernah kita lakukan sama orang itu. Itu poin pertama. Yang kedua, yang harus kita pelajari adalah hati-hati kalau kita lagi ribut dengan seseorang, maka yang paling berbahaya itu seringkali bukan musuh kita atau bukan orang yang sedang ribut dengan kita. Yang paling berbahaya itu seringkali adalah orang yang bersimpati dengan kita. Ketika Abraham ribut dengan Lot, maka yang paling berbahaya itu siapa kira-kira Bapak Ibu? Siapa kira-kira yang paling berbahaya ketika Abraham dan Lot itu ribut? Pasti orang-orangnya Abraham atau pasti pegawai Abraham. Mereka itu bisa dipakai setan sebagai tukang kipas. Saya sebutnya sebagai tukang kipas atau suka memanas-manasi. Misalnya mereka bisa berkata begini, ini Lot makin lama makin sombong ya Tuhan. Atau mereka bisa berkata begini, dulu Lot ini sangat hormat sama Tuhan, sangat loyal sama Tuhan. Sekarang dia ngelunjak, dikasih hati malah minta jantung. Kan biasa bahasa sekarang begitu, dikasih hati malah minta jantung. Akan ada saja yang dikirim setan untuk mengipas-ngipas kita atau mengipas-ngipas saudara. Saya yakin kita pernah mengalami kondisi seperti ini. Ketika kita ada masalah dengan orang lain,
akan selalu ada orang yang jadi tukang kipas. Kipas terus. Kalau kita ada masalah dengan orang lain, jangan biarkan siapapun memanas-manasi kita. Dan jangan pernah mau dipakai iblis sebagai tukang kipas atau tukang manas-manasin. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, belajar dari kisah Abraham ini, Abraham tidak perintahkan Lot harus ke kiri atau ke kanan. Justru dia bebaskan Lot untuk memilih sendiri. Artinya, Abraham itu sangat menghargai orang lain. Intinya sederhana Bapak Ibu, bagi kita orang benar, berkat itu tidak perlu dikejar. Sebab kemanapun kita pergi, Tuhan perintahkan berkat untuk kita di sana. Saya ulang, sebab kemanapun kita pergi, Tuhan perintahkan berkat untuk kita di sana. Dan kita jangan jadi orang Kristen yang suka ribut dengan orang lain hanya karena mempertahankan tempat. Saya ulang, jangan jadi orang Kristen yang suka ribut dengan orang lain hanya karena mempertahankan tempat. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita. God bless you.